Tapi bagaimana sih ketika mungkin menyadarkan atau memberi nasihat kepada umat berumah tangga yang dalam permasalahan dan lain sebagainya? Ya, lebih fokus pada bahasa-bahasa atau topik-topik yang bisa diterima untuk rumah tangga. Mungkin kita memberi hiburan terlebih dahulu, memberi perhatian terlebih dahulu, baru perlahan-lahan mungkin baru bisa disampaikan bahwa ya memang di dalam kehidupan ini setiap orang mengalami yang namanya kehilangan, yang namanya berpisah. Lama-lama lagi ya kita harus belajar tentang tidak terikat. Lama-lama lagi topiknya pada pelepasan. Jangan orang baru kehilangan orang yang cintai, sudah gitu aja kok sampai bersedih, lepaskan saja. Iya. Nah ini mungkin contoh-contoh yang simpel dan sederhana ketika kita menyampaikan dhamma. Bapak Ibu, sangat jarang saya menyampaikan dhamma. Ya, mungkin karena ini lebih sharing ya. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya yang ingin diketahui. Jarang sekali saya membahas tentang mungkin juta-juta yang berat, apalagi yang biasa umat muda sekarang sharing di wihara kan sukanya yang juta-juta tinggi. Mungkin agamnya suka, mungkin nanti balas suta dan lain sebagainya. Sedangkan yang mendengar audiens semua umat rumah tangga. Apalagi nanti ke anak-anak muda, judulnya ketidakmelekatan. Wah, nggak mau ke wihara ini langsung. Saya mau sukses malah jangan melekat saya dan lain-lain. Ke anak-anak muda, misalnya ke anak muda apa bagaimana batik topiknya yang tepat yang sesuai. Yang bagi anak muda asik loh pacaran ala Buddhis. Wah, batik ini sesat, ini ngajarkan pacaran. Iya. Nanti pembahasannya apa? Kalanamita dan akalanamita. Ini kan lebih sesuai dan memang benar-benar bisa dipraktekkan umat muda ya, muda-mudi. Misalnya yang lagi usaha, yang lagi bisnis lain sebagainya, jangan nanti disampaikan di situ bahwa dalam kehidupan ini sesungguhnya tidak ada yang benar-benar kita miliki. Padahal minta juga nanti. Ya tapi yang tepat kan bagaimana manajemen dhamma, manajemen bisnis dalam dhamma misalnya. Yang sering kita pelajari kalau di agama lain dan lain sebagainya kan ada pelatihan untuk bisnis dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, saya jarang sekali di umat Buddha, yang umat Buddha itu menguraikan tentang bagaimana sih manajemen keuangan dalam Buddhis, manajemen dhamma dalam Buddhis. Apakah sang Buddha tidak mengajar? Ada, semua ada. Mau ilmu bisnis, mau ilmu manajemen keuangan. Bapak itu pernah mendengar pembagian persenan di dalam Buddhis? Pernah? Belum? Waduh, sayang sekali. Kasihan deh. Jadi Bapak Ibu, kita di dalam Buddhis bukan hanya di tempat agama lain atau kepercayaan lain, yang memiliki pengaturan atau hidup kita diatur, ataupun bahkan keuangan Bapak Ibu. Selama ini Bapak Ibu mengatur keuangan seperti apa? Nabung. Apakah nabung apa? Wah, bank-bank tertentu sekarang tiba-tiba bangkrut, uangnya hilang loh. Nabung orang baik, nah itu terlalu suci Bu. Itu udah terlalu ini kan. Jadi Bapak Ibu, kita di dalam agama Buddha, di dalam agama Buddha kita juga ada yang namanya persenan. Berapa persen uang kita berapa? 100% dibagi 4, dibagi 3. Yang 50% saya bacakan biar nanti dibilang obatnya ngawur kata. Ini dalam Sigala Wada Sutta. Biasa Bapak Ibu, izin saya berdiri sedikit. Oke, izin Bapak Ibu. Sering kalau kita mengambil Sigala Wada Sutta, sering topik kita apa? Berbakti kepada. Nah itu biasa yang nyampaikan pasti orang tua itu. Supaya anak-anaknya berbakti. Nah enggak juga, karena ada berbakti pada orang tua, kewajiban orang tua ke anak, kewajiban anak ke orang tua. Tetapi ada juga dalam Sigala Wada Sutta, salah satu khotbah Buddha dalam Tiga Nikaya. Di situ sang Buddha menjelaskan pemasukan rumah tangga seyoginya dibagi menjadi 3 bagian.
Sebenarnya 4 sih situ. Cuman bagian kecil itu sebenarnya dijadikan 1. 25% digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini gaji Bapak Ibu ya. 25% memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya misalnya belanja bulanan, mungkin baju dan lain sebagainya ya untuk kebutuhan Bapak Ibu sehari-hari. Yang 50% disimpan untuk ditabung dan dapat digunakan sewaktu dibutuhkan. 25% lagi untuk menambah modal usaha atau investasi. Siapa Bapak Ibu yang sebelumnya pernah mendengar ini? Pernah? Lupa tapi ya Pak. Ingat lah ya. Oke. Cuman jarang sekali di wihara-wihara atau di ceramah-ceramah dhamma, bahkan sharing dhamma dibahas. Yang sering dibahas apa Bapak Ibu? Berdana membawa kebahagiaan seseorang terakhir di alam surga, ya kan? Ya kan biar Bapak Ibu dana. Tetapi ternyata ada loh manajemen untuk keuangan rumah tangga tadi. Loh berarti untuk berbuat baik apa? Tenang, nggak sampai 10%. Dan ternyata tentunya kita masih bisa menggunakan bagian 50% untuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti berdana. Jadi yang 50% tadi yang disimpan dari tabungan tadi, sebagian bisa untuk berdana, untuk berbuat baik. Intinya berarti dibagi menjadi 4. Inilah manajemen keuangan yang diatur oleh Sang Buddha. Sudah tahu sejak 2600 tahun yang lalu. Nah ini kan jarang sekali kita bahas. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mempelajari itu, bisa ketika sharing topik-topik yang benar-benar relevan untuk umat rumah tangga. Nah, kemudian yang lain seperti apa? Misalnya manajemen dhamma, berbisnis sesuai dhamma. Nah, misalnya ada itu ilmu-ilmu klasik dhamma itu ada juga. Misalnya bagaimana di dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan public speaking di masyarakat, itu kita di dalam ajaran Buddha ada semua. Tapi jarang sekali. Karena kita lebih sering mengupas suta-suta yang sebenarnya itu untuk pabacita. Bagaimana Bante membedakan itu suta untuk pabacita ataupun obat rumah tangga? Sebenarnya sangat jelas sekali Bapak Ibu, dan kita sering baca. Ketika kita membaca Manggala Sutta saja, itu sebenarnya kan praktek untuk rumah tangga yang perjuangannya seumur hidup. Bergaul dengan orang tak bijaksana, bergaul dengan orang bijaksana dalam bergaul tamu. Itu aja praktek seumur hidup. Menghormati yang patut dihormati, itu aja praktek seumur hidup. Manggala Sutta itu sebenarnya real, itu adalah ajaran. Ingat Bapak Ibu, Manggala Sutta, Parita itu, Manggala Sutta sebenarnya ada sutanya, Manggala Suttanya ada lengkapnya ada. Tapi kalau kita di Indonesia lebih sering kan Parita. Itu bukan jimat Bapak Ibu. Bukan kalau baca Parita itu kita sembuh sakit dan lain sebagainya. Tapi kalau kita baca artinya, semua itu adalah ajaran. Kasih tahu ke Sang Buddha, kasih tahu ke muridnya, walaupun itu yang bertanya diwakili oleh dewa, karena sebenarnya para dewa berselisih paham tentang berkah utama. Apakah berkah itu? Nah, di Manggala Sutta ini dikupas tentang berkah utama. Dan itu sebenarnya kalau kita praktekkan untuk rumah tangga, itu gogelkan kita seumur hidup. Dijamin, nggak ada sinyal lemah, itu nggak ada di sini ya. Nggak ada kita dimasukkan jalan-jalan yang sempit dan lain sebagainya. Pasti jalannya sudah pasti. Tapi kadang-kadang kan kita nggak puas dengan hal lain, kan biasa saja. Kita mau cari yang lebih berat lagi, yang lebih berat lagi, yang lebih berat lagi. Yang sebenarnya kita jarang sekali praktekkan untuk kehidupan rumah tangga. Bapak Ibu, saya di sini ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin perlu kita renungkan bersama dan sering terjadi di dalam kehidupan umat Buddha di Indonesia, bahwa banyak kita ketika menyampaikan dhamma, bahkan jujur saja saya sendiri, bahkan kita sendiri kadang-kadang belum benar-benar tahu dan yakin apa yang saya sampaikan ini. Apakah itu salah? Enggak. Karena kita kadang-kadang mau mengambil yang tingginya, yang uahnya. Oh, berarti kalau ceramah kalau enggak Ewang Mesutan, Ekang sama itu enggak keren gitu.
nggak pakai bahasa Pali Bapak Ibu nggak keren. Padahal Bapak Ibu yang jarang kita sadari, umat rumah tangga yang biasa kesehariannya masak kerja dan lain sebagainya, muda-mudi yang biasanya mungkin belajar dan lain sebagainya, mereka lebih tanggap, lebih bisa mengerti ketika kita menyampaikan dhamma. Itu yang bahasanya benar-benar keseharian, yang bahasanya benar-benar merakyat, bukan bahasa dewa, bukan bahasa dewa. Boleh kita mengambil kutipan dan lain sebagainya. Ketika kita punya satu kemampuan mengembangkan bahasa dhamma itu, misalnya kutipan lah dalam Dhammapada, bahwa pikiran pelopor pikiran bentuk pikiran dalam pencipta dari segala sesuatu. Kan kita bisa ambil topik kecil aja, menata pikiran, menata kehidupan. Nah udah, simpel sederhana. Kan kalau kita menyampaikan pikiran adalah pelopor, pembentuk, pencipta, kan kayaknya terlalu wah tinggi sekali. Coba kita tulis menata pikiran, menata kehidupan. Sebenarnya intinya sama. Tetapi ketika kita sampaikan dengan bahasa yang simpel, sederhana, anak-anak muda lebih bisa menerima dan teman-teman lebih bisa memahami. Nah, misalnya kadang-kala untuk rumah tangga topiknya mata pencarian yang benar. Kadang-kadang kalau kita hanya kalimat itu, bisa saja kita seolah-olah mengejas umat yang mungkin mata pencariannya belum benar, belum tepat atau belum sesuai. Misalnya kita ambil topik bahwa pekerjaan yang sesuai dhamma adalah membawa berkah kebahagiaan dunia akhirat. Kan itu istilahnya seperti itu. Kan lebih menarik. Dan topik kita sebenarnya sama dari beberapa sutta yang memang untuk rumah tangga yang kita kembangkan ke dalam bahasa masyarakat. Jadi Bapak Ibu, pemutaran roda dhamma setiap saat, setiap generasi juga harus berkembang. Kalau zaman Sang Buddha, pemutaran roda dhamma dengan apa Bapak Ibu? Ibaratkan seperti roda pendati, yaitu lembu yang menarik gerobaknya. Coba sekarang Bapak Ibu sampaikan itu di depan muda-mudi, pendati yang gimana ya? Kalau Bapak Ibu bilang dhamma, pikiran itu adalah seperti mesin Ferrari yang melaju kencang seperti itu, ya kan lebih bisa dimengerti. Kalau roda pendati, pemutaran roda dhamma seperti roda pendati, dhamma cakar itu, generasi milenial dan Gen Z nggak tahu. Mereka membayangkan aja bisa salah paham gitu. Nah ini contoh yang kecil. Tetapi kita, ya misalnya pikiran itu seperti, ya kalau zaman-zaman sekarang seperti software di HP kita. Seberapa banyak kualitas memorinya, segitu juga kita mampu menyimpan memori-memori kita. Dan seberapa berkualitas bahan-bahan itu, itulah yang bisa menyebabkan perangkat kita itu lebih bagus. Atau menggunakan mobil tadi dan lain sebagainya, mungkin itu lebih bisa dipahami dibandingkan dengan roda pendati tadi. Mungkin sebagian dari kita tahu, tetapi anak-anak muda berbeda. Dengan perumpamaan-perumpamaan dhamma seperti itu Bapak Ibu, itu yang benar. Misalnya ketika kita menyampaikan dhamma itu seperti yang disampaikan Sang Buddha hanyalah sebanyak daun di genggamannya. Yang belum disampaikan seperti di hutan pada anak-anak sekarang. Mereka ke hutan aja belum pernah. Ini ibaratkan, ya mungkin kita bisa ambil, ya yang diajarkan Sang Buddha itu seperti kamu follow Instagram orang-orang lah. Yang belum diajarkan sebanyaknya orang yang belum kamu follow gitu. Misalnya kita follow orang di Instagram, di Facebook, berapa ratus orang, berapa ribu orang, dan dhamma itu seperti sebanyak orang yang belum kamu follow. Kan gampang karena anak muda ya, banyak sekali. Nah, hal-hal seperti ini yang simpel sederhana, kita setiap perkembangan zaman kita bisa mengembangkan cara kita menyampaikan dhamma supaya maka akan lebih mudah dipahami. Ini pengalaman Bante pribadi. Bahkan awal-awal Bante menyampaikan beberapa hal dhamma dan lain sebagainya, ahli-ahli buddhis bilang, Bante kira ini sibuk podcast.
si ibu ini nggak pernah sampaikan suta-suta. Bapak Ibu, mereka nggak tahu. Saya untuk mempelajari Dhamma kembangkan ke bahasa masyarakat aja harus kuliah S2 sastra bahasa Indonesia. Ya. Wah, ngapain Pandai belajar bahasa Indonesia, kan kita di Indonesia. Biasa orang kan ambil sastranya Inggris, Mandarin. Saya ambil sastranya bahasa Indonesia lagi. Untuk apa Bapak? Karena ketika saya merasa pas jadi biku awal itu merasa yang saya pelajari bahasanya sulit untuk saya pahami dan nggak famili gitu. Maka saya belajar bahasa Indonesia yang bagaimana di masyarakat itu bisa diterima. Makanya ketika menyampaikan Dhamma walaupun bukan di kalangan anak muda bisa diterima dan tidak dinikul. Kenapa? Padahal yang saya sampaikan sebagian besar itu dari suta-suta yang ada di dalam agama Buddha. Tetapi bagaimana kita harus menyesuaikan dengan audiens. Apakah orang ini memang bidangnya di spiritual atau di bisnis dan lain sebagainya, kita bisa menyesuaikan bahasa Dhamma itu ke mereka. Maka Sang Buddha sudah tahu sejak 2600 tahun yang lalu menyampaikan kepada para biku, wahai para biku, ajarkanlah Dhamma itu dengan bahasa setempat, tradisi setempat, kebudayaan setempat, bahasa setempat yang mudah dipahami agar tidak salah paham. Yang mudah dipahami agar tidak salah paham. Hal simpel sederhana Bapak Ibu. Sering kita melihat bahwa hidup adalah duka, hidup adalah penderitaan. Pantas Bapak Ibu menderita terus. Kita menerima bahwa hidup adalah penderitaan. Loh, nanti harusnya bagaimana? Kalau hidup adalah penderitaan, ya ngapain kita berusaha? Ngapain kita berbuat udah dikasih tahu hidup penderitaan? Yang tepat bukan hidup adalah penderitaan, tapi penderitaan, ketidaknyamanan itu ada, memang bagian dari kehidupan. Jadi Bapak Ibu, di luar diri kita, di kehidupan kita sering menjumpai sesuatu yang tidak pas, tidak cocok. Tetapi kita bisa tidak menderita karena hal-hal itu. Ketika tahu sesuatu hal yang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan kita, Sang Buddha mengajarkan bukan hanya kasih tahu bahwa hidup adalah penderitaan, tapi duka atau ketidakpastian. Duka sendiri kan kalau kita bahasa Indonesia kan penderitaan ya. Nah itu kan bahasa-bahasa yang apa ya, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Duka itu maknanya sebenarnya roda bendati tadi, yang di tengahnya itu lingkarannya kan bulan. Bapak Ibu pernah tahu ya? Kita sepakat dulu, Bapak Ibu pernah melihat roda apa namanya, dilman ya. Bawahnya lubangnya apa? Bulat yang dimasukkan kayu itu. Dan duka itu ketika lubang bulat kita mau masukkan kayu tapi kayunya persegi, pas nggak? Itulah namanya duka, tidak pas, tidak sesuai. Artinya duka adalah tidak pas, tidak sesuai. Apakah Bapak Ibu protes menderita ketika itu tidak pas, tidak sesuai? Caranya bagaimana? Oke, ini memang tidak pas. Maka kita harus cari alat membuat kayu itu menjadi bulat. Sebelum kita cari alat tadi kita harus menyadari, oh tidak pas. Kenapa nggak pas? Karena lubangnya bulat, kayu saya persegi. Maka saya harus mencari alat untuk membuatnya menjadi bulat, baru bisa pas. Itu apa? 4 kebenaran mulia. Pertama, tahu bahwa ini nggak pas. Kedua, kita harus terima dulu sebabnya kenapa nggak pas. Ya beda loh. Kenyataan sama harapan beda. Ketika udah menyadari itu, ya saya harus menerima dan harus mengubah pola pandang saya, pola pikir saya. Baru yang terakhir kita bisa pas, bisa sesuai. Itu jadi duka itu artinya tidak pas, tidak cocok, tidak sesuai. Kalau Bapak Ibu tidak cocok, tidak sesuai, apakah benar-benar menderita di situ? Enggak dong. Pertama kita terima dulu bahwa ini memang nggak pas. Kemudian cari tahu ini kenapa. Baru kita selesaikan.
mengajarkan tentang duka itu seperti itu. Enggak kok, bahwa hidup adalah penderitaan. Jadi orang belajar Dhamma takut langsung, wah menderita ini saya. Nah misalnya ibaratkan topik-topik yang seperti ini Bapak Ibu, ketika hal-hal ini muncul dalam kehidupan kita, ketika nanti Bapak Ibu menyampaikan sharing-sharing Dhamma, topik dan bahasa-bahasanya yang memang setiap hariannya dan bisa kita mengambil contoh-contoh yang relevan di kehidupan saat ini. Nggak harus plek copy paste dari suta-suta, tetapi kita mengembangkan, ambil catatan kakinya dari suta-suta, tapi kita kembangkan ke bahasa kita sehari-hari. Misalnya ketika nanti di komunitas ibu-ibu topiknya apa hari ini? Meditasi Vipassana Bawana. Oh, ini udah mau datang aja Pak Nagel bawa 2 papan ya begini. Nanti mungkin bisa diubah caranya. Apa hari ini kita membahasnya? Udah, kita materinya hari ini adalah memasak dengan penuh kesadaran. Vipassana kan fokus memperhatikan apa yang sedang kita lakukan, dan di situ misalnya ibu-ibu masak, kalau nggak penuh dengan kesadaran, nggak fokus pada apa yang sedang kita kerjakan, hasilnya nanti nggak hasilnya. Ketika bekerja, ketika bawa mobil, itu Vipassana. Kita sadar, maka nama Buddha itu kan yang telah sadar. Ketika kita sadar, saya sedang bawa mobil, pikiran kita fokus pada setir, pada jalan. Nah itu kan bahasa-bahasa yang Bapak Ibu pergunakan sehari, memasak sesuai dengan Dhamma. Oh maksud ada memasak sesuai Dhamma berarti ya itu perumpamaan. Bagaimana ketika masak kita harus mengenal mana cabai, mana gula, mana bawang merah, bawang putih dan lain sebagainya. Utama adalah kita harus mengenal. Kedua, kita harus penuh perhatian. Kalau enggak, nanti yang awalnya terlalu asin ditambah gula malah garam. Jadi kenapa? Kurang kesadaran. Seperti hal itu, ketika materi-materi Dhamma kita buat simpel, sederhana Bapak Ibu akan lebih mudah menyampaikan dan lebih mudah orang itu menerima. Intinya Bapak Ibu, sekarang kita zamannya harus benar-benar menyampaikan Dhamma atau belajar Dhamma yang bisa relevan untuk kehidupan kita sehari-hari dan menjadi solusi dan jalan hidup, bukan hanya sebagai kecerdasan, bukan hanya sebagai cendekiawan Dhamma, tetapi menjadi solusi kehidupan kita sehari-hari. Yang kadang sering terjadi kan, wah kita hanya meditasi baru 1 jam, 2 jam, ketika nanti ada umatnya yang konsultasi, oh kamu ini sudah mencapai jana segini, oh kan luar biasa, baru meditasi 1-2 jam, mencapainya indigo. Tahu Bapak Ibu, ya benar-benar mencapainya ini indigo. Tahu indigo ya? Apa Bapak Ibu indigo? Hah? Bisa melihat-lihat itu ya? Ini beda, indigo, indikasi gangguan otak. Ini yang bahaya kan? Baru belajar sedikit, semangat-semangatnya kita arahkan, wah kamu harus meditasi berapa jam. Jadinya baru meditasi nanti datang ke Bante bilang, Bante saya tadi duduk, ada sinar, udah datang. Wah, ini baru saya aja belum pernah. Ini yang dibilang mencapai indigo, indikasi gangguan otak. Nah, ketika kita tidak kasih obat yang tepat, yang sesuai pada orang yang sedang sakit, malah dosisnya terlalu tinggi, ya jadinya overdosis. Sama Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan Dhamma, dosisnya terlalu tinggi, yang sebenarnya tidak pas untuk rumah tangga, atau dosisnya itu berlebihan, overdosis. Jadi habis ikut pelatihan dan Dhamma, pulang asetnya dijual semua, katanya mau jadi suhu saja saya. Ya gitu juga lah, slow lah. Ada yang Dhamma untuk rumah tangga yang bermanfaat, ada. Enggak sedikit-sedikit belajar Dhamma nanti meninggalkan kehidupan rumah tangga. Enggak semudah itu. Untuk kehidupan rumah tangga ketika sesuai dengan Dhamma, menjalankan aturannya, menjalankan kewajibannya, maka di situ juga bisa mencapai nibbana, mencapai pembebasan. Ini yang harus kita jaga, bagaimana
tidak merusak kebahagiaan umat muda ketika kita menyampaikan damai. Ketika untuk rumah tangga, oke, hari ini kita akan membahas tentang misalnya tip-tip mengatasi stres karena cicilan bulanan dan lain sebagainya gitu. Ya kita kasih topiknya dong. Topiknya adalah ada kan di situ di dalam apa topiknya berarti 4 jenis kesenangan untuk rumah tangga atau 4 jenis kebahagiaan yang didapatkan untuk rumah tangga. Misalnya apa 4 itu? Yang pertama, hati suka, kesenangan dari memiliki kekayaan materi. Dan untuk rumah tangga, senang kan Bapak Ibu kalau kaya kan? Siapa yang bilang enggak? Nah pulang aja. Yang kedua, boga suka, kesenangan dari kenikmatan kekayaan materi. Pertama ingat ya, kesenangan dari memiliki kekayaan dengan mata pencarian yang benar. Nah, nanti ketika ada kekayaan, nanti baru kita langsung bilang, ingat Bapak Ibu, kita sebagai umat rumah tangga dan kita sebagai umat muda ada aturan mata pencarian yang benar dan mata pencarian yang sesuai dhamma dan tidak sesuai dhamma. Kalau bahasa umumnya mata pencarian yang haram dan halal ada. Hati-hati, jangan sampai nanti kita setelah kelahiran ini menjadi alam-alam yang pas bulan Agustus dikirim doa, yaitu ulang bana terlahir di alam beta. Disebabkan oleh apa? Salah satunya mata pencarian yang salah. Mungkin itu. Yang kedua adalah kesenangan atau kebahagiaan dari menikmati kekayaan yang dihasilkan dari mata pencarian yang benar. Tentunya jangan lupa setelah kita menyampaikan nikmat ya, ternyata orang kaya itu apa-apa serba gampang. Yang sulit pun bisa gampang kalau kita punya uang. Tapi ingat, selain kita bahagia punya uang banyak, di dalam agama Buddha ada manajemennya. Apa itu? 4, 25%, 50%, 25%. Sudah berapa persen Bapak Ibu untuk berbuat baik? Nah, istilah itu. Apakah sampai 10%? Enggak. 5%? Enggak. 10%? Mungkin berapa persen? Oh, Bapak Ibu belum layak menjadi orang kaya. Nah, itu istilah. Kita dengan bahasa seperti itu kan, oh iya ya, selama ini saya kurang berbuat baik. Dengan seperti itu kita memotivasi untuk orang berbuat baik. Ternyata bagian dari 50% harus untuk berbuat baik. Ada loh di dalam Dhamma, di dalam segala pada sutta mengatur keuangan rumah tangga. Kemudian yang ketiga, kesenangan dari tidak memiliki hutang. Siapa di sini yang akun di ada aplikasi di HP-nya pinjol? Nah, berarti Bapak Ibu sekarang lagi marak, bahkan umat itu daftarkan nama teman-temannya untuk syarat-syarat pinjaman online. Di grup-grup nama teman-temannya, grup wihara lagi kan. Setelah dicari, ini namanya kok Alian ini gimana? Sampaikan ke Alian bahwa dia nunggak berapa bulan. Teman-teman wiharanya 10-20 orang di WA orang. Cari itu. Nah, ketika Bapak Ibu tidak terlibat dalam hal itu, nah berarti Anda sebagai umat rumah tangga sudah memiliki kebahagiaan. Itu kan mungkin umat rumah tangga lebih bisa mikir-mikir. Ketika lagi kepepet, ada aplikasi pinjol ini. Peluang itu, saya ingat tadi dari Dhamma Duta dan Dhamma sampaikan ini salah satu sebab penderitaan adalah hutang. Jadi kan orang bisa akan ingat, oh iya ya boleh ya, justru merusak kebahagiaan ya. Ketika kita menyampaikan hal seperti itu dan itu real terjadi di kehidupan rumah tangga, kita bermanfaat. Kemudian yang keempat, anak wajah suka, kesenangan dari menjadi tidak tercela. Tidak tercela kenapa? Karena mata pencarian yang benar, cara memakainya benar, tidak merugikan orang lain. Cara pemakaiannya tidak menggunakan untuk kesombongan, tidak menggunakan untuk berboya-boya dan lain sebagainya, maka menjadi menikmati
keberhasilan itu benar-benar yang membahagiakan. Hal-hal inilah Bapak Ibu yang sumber-sumber kesenangan dapat dimanfaatkan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dan itu ajaran benar-benar untuk rumah tangga. Dan itu disampaikan Bapak Ibu ketika Sang Buddha menyampaikan hal-hal ini untuk umat berumah tangga. Siapa contohnya? Anathapindika. Anathapindika yang kaya seperti itu bukan hanya karena sebab apa masa kampungnya, tapi karena ketemu Sang Buddha, tahu cara-caranya bagaimana menikmati kekayaannya, bagaimana cara menggunakan kekayaannya dan lain sebagainya. Nah, Sang Buddha mengajarkan untuk rumah tangga, beda topiknya dengan untuk para biku, beda juga untuk para biku. Jadi ingat Bapak Ibu, ada hal-hal yang ketika kita sharing, kita bisa sharingkan ke mereka benar-benar bermanfaat untuk mereka. Ada yang Dhamma ketika kita pelajari hanya untuk sebagai pengetahuan Dhamma. Apakah itu tidak bermanfaat lagi? Bermanfaat, sangat bermanfaat. Suatu ketika kita memerlukan itu. Sang Buddha juga menyampaikan Dhamma yang kecil, Dhamma yang sedang, dan Dhamma yang berat layak untuk dipelajari. Walaupun saat ini kita belum memerlukan itu, kita tidak tahu suatu saat kita memerlukan Dhamma, kita memerlukan materi itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Jadi Dhamma itu ada untuk rumah tangga, untuk Papa kita. Baik Bapak Ibu, sampai di sini mungkin selanjutnya Bapak Ibu bila ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi Bante, terima kasih atas sharingannya. Yang mau saya tanyakan Bante, bagaimana kalau orang pikir agama Buddha itu sudah tidak relevan dengan zaman sekarang? Seperti yang barusan Bante bilang, 50%, 25, 25. Sekarang gaji saya UMR Bante. Sedangkan kebutuhan itu lebih dari itu. Bagaimana saya membaginya seperti yang Buddha ajarkan gitu loh Bante. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, ini sangat bagus. Jadi hari ini kita masuk ke kelas perusahaan. Oke, Bante, sedangkan gaji saya tidak sesuai kalau disesuaikan dengan secara Buddhis. Itu sudah sesuai kan, persentannya di sini tergantung dengan banyaknya atau kemampuan ataupun aset kita. Kebutuhan kita berapa dan yang harus kita tabungkan berapa. Bukan soal besar kecil nominalnya, tetapi memang kebutuhan kita seberapa banyak. Tetapi ingat, sekecil-kecilnya tentunya kita harus menyisihkan untuk hal-hal ataupun untuk sesuatu yang urgent. Yang misalnya kalau enggak cukup, berarti itu kan bagian dari 50% tadi untuk mencukupi yang 25%. Seperti yang saya maksud ya Bu. Ketika 50% harus disimpan untuk investasi, hal-hal di situ tadi ingat ada hal-hal yang urgent ataupun sesuatu. Berarti kalau kebutuhan sehari-hari kurang, itu kan masuk ke urgent, masuk ke yang memang dadakan atau kesulitan-kesulitan. Berarti yang bagian 25% investasi tadi untuk bisnis dan lain sebagainya, itu kita pergunakan ke 25% tadi untuk kebutuhan sehari-hari. Enggak kok full 50% enggak boleh diganggu gugat. Nah, ingat di garis bawah yang tadi di situ disebutkan untuk hal-hal yang kita tidak menduga. Misalnya kadang-kala untuk pas ketika sakit, pas ketika kita butuh bahan-bahan dapur lebih banyak, yaitu kita ambil dari situ. Yang dimaksud di sini ketika kita membuat persenan ini supaya ketika kita punya, pas lagi punya, tidak kita hambur-hamburkan. Kita ada simpan, oh sebenarnya kebutuhan saya kan banyak dan dapatnya segini. Ya berarti itu masuk ke kebutuhan sehari-hari. Jadi paham ya Bu? Jadi yang 50% tadi itu juga untuk mensupport kebutuhan kita sehari-hari investasi.
atau hal-hal yang tidak kita pertimbangkan sebelumnya, termasuk kebutuhan tadi. Itu manajemen kita. Nah, sekecil apapun persen 25%, 50%, 25% tadi bisa disesuaikan di situ. Bahkan kalau sebesar apapun gajinya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu juga akan bilang, loh berarti kebutuhan saya kan lebih besar. Akan bilang gitu kita jadinya. Jadi kebutuhan saya juga banyak, baterainya habis. Oke, ya. Kalau kita dari awal sudah terbiasa membuat persen tadi, jadi kita nantinya itulah yang membuat kita ketika sedang kesulitan larinya kemana? Tidak menghilangkan kebahagiaan tadi kita utang dan lain sebagainya. Karena pas ketika kita punya, kita tahu manajemen. Tapi kalau kita berpikir wah berarti sedangkan gaji saya dan lain sebagainya kan nggak mencukupi lain sebagainya itu. Tetapi di kadang-kadang kita kan ada yang cukup. Tidak selalu harus banyak seperti itu. Gitu. Kalau kita berpikir bahwa kebutuhan saya lebih banyak, gaji Bapak Ibu, pendapatan sebesar apapun tidak akan cukup. Maka 4% ini memang benar-benar untuk dimulai untuk menjaga supaya tadi kita tidak terlibat pada merusak 4 kebahagiaan rumah tangga tadi. Berhutang, mata pencarian salah dan lain sebagainya. Di situ kita nggak terlibat ketika kita dari awal sudah membiasakan manajemen itu. Ingat, yang 50% investasi tadi ada garis bawah bahwa di situ untuk memenuhi kekurangan-kekurangan di hal-hal yang lain atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi gitu ya Bu, yang 50% tadi. Nah, itulah Bu, salah satu kenapa orang-orang tetap bertahan di level bawah, karena tidak menerima konsep seperti ini. Misalnya lah, ini sama dengan kalimat Madura yang bilang, Bante, boro-boro berdana, sedangkan kehidupan saya ada masih susah. Karena Bapak Ibu nggak berdana, maka susah terus. Ya, banyak sekali. Kenapa orang banyak yang susah semakin susah? Karena mereka malah berharap menerima dari orang, tetapi tidak melakukan kebajikan. Padahal orang susah sesulit apapun, ada hal kecil yang bisa dilakukan untuk berbuat baik. Dan justru itulah yang menopang dia menjadi yang nantinya lebih baik. Sama dengan hal itu. Orang yang gak kaya-kaya, tapi disuruh nabung gak mau. Tapi story Instagramnya Starbucks, lain sebagainya. Pas diajak aku, hidup saya aja masih susah. Jadi dari awal, sistem awalnya memang dia tidak mengubah pola pikirnya seperti itu. Gitu. Kalau kita manajemen misalnya di kehidupan kita sehari-hari, kalau kita bilang nggak cukup, orang sekaya apapun Bapak nggak cukup untuk kebutuhan kehidupannya. Seperti yang diungkapkan oleh Mahatma Gandhi, dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua manusia, tetapi tidak cukup untuk memenuhi keinginan satu manusia. Maka nanti ketika orang bilang gitu Bu, coba mulai dari disiplin mengatur keuangannya. Jangan ketika punya kita memuaskan diri kita dengan apa yang kita inginkan, yang sebenarnya tidak kita perlukan atau tidak kita butuhkan. Jadi Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya kita lebih sering memuaskan diri kita dengan apa yang kita inginkan. Bahkan lebih parahnya lagi, kita merealisasikan yang kita inginkan dari orang lain. Penderitaan yang kita sengaja adalah kita merealisasikan apa yang kita lihat dari orang lain, bukan yang saya butuhkan. Coba renungkan Bapak Ibu setiap saatnya, setiap harinya bekerja untuk beli sesuatu yang
orang lain sudah punya. Wah, ini tetangga saya beli guling terbaru listrik, sedangkan saya masih kijang kotak ini. Saya harus beli. Padahal Bapak Ibu sebenarnya seneng naik itu. Bahkan Bapak Ibu sering pakai baju yang Bapak Ibu pakai gak nyaman hanya karena tren baru. Benar? Ibu pakai lipstick dengan tren yang baru, warna yang baru, padahal lengket di bibir. Benar? Bapak-bapak pakai sepatu yang bagus, yang tren baru, padahal lecet, tapi karena itu merek baru, Bapak Ibu senang. Benar? Kita sering hal seperti itu. Begitu juga dengan ekonomi di masyarakat. Udah tahu susah, tapi pas dapat materi walaupun sedikit, oh semua dibeli ini, dibeli, kita mau ini, padahal di rumahnya nggak perlu. Ini yang terjadi. Sekecil apapun ketika kita ada niat berdana, di saku kita ada uang 5.000, kita bisa berdana 2.000. Tapi bagi orang yang ini 5.000 aja kurang, di sakunya berapa ratus ribu pun bahkan miliaran masih kurang ketika dia tidak benar-benar yang mungkin saya berbagi. Dengan manajemen dhamma ini juga, itu sudah sejak zaman Buddha, sekarang dan juga nanti orang akan bilang, gaji saya aja nggak sesuai gitu. Sama ketika Bapak Ibu umat rumah tangga menjalankan berapa sila, tapi sebagian umat Buddha bilang susah Bante hidup sekarang di masyarakat, ya betul kan? Karena tidak benar-benar niat. Bahkan ada umat Buddha yang semakin cerdas, semakin pintar. Bante yang penting saya kan tidak tidak melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Oh Bante nggak apa-apa lah, saya nggak biara, nggak berbuat baik. Yang penting kan saya nggak ganggu orang lain. Ingat Bapak, hidup ini ibaratkan kita air di dalam tong. Kita menikmati air di dalam tong. Kalau kita nggak isi lagi, kita awalnya menikmati air. Tetapi lama-lamaan ketika air itu sudah sedikit, kita adalah menikmati air bercampur dengan lumpur. Sekarang mungkin kondisi kita bagus-bagus, baik-baik saja, kita menganggap tidak perlu berbuat baik. Tapi ingat, kita sedang menikmati terus kebajikan masa lalu kita. Kalau kita tidak tambah, nanti Bapak Ibu tinggal Bante susah ini, sakit ini, lain sebagainya, baru minta sana, minta sini, lain sebagainya. Begitu juga dengan materi. Jadi intinya siapapun bisa menjadi apapun dan apapun bisa menjadi siapapun ketika benar menjalankan manajemen sesuai dengan. Mungkin tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Mungkin awalnya sulit, tapi akan memberi kemudahan di kemudian hari. Daripada mengambil langkah-langkah yang instan, yang dapat lain sebagainya, banyak materi lain sebagainya, kerja mati-matian. Nah setelah itu baru bayar itu, baru sakit ini, berobat itu dan lain sebagainya. Karena tidak benar-benar sesuai, tidak tepat. Begitu, bisa diterima ya Bu? Oke, nanti kalau ada yang tanya suruh tanya saya aja. Ya kan? Nah, dari sana dulu ya, gantian. Tenang, kita sampai jam 3 ya. Oke, ya saya boleh. Saya pernah juga saya fokus dulu sebagai di wihara dan beberapa aktivis. Saya mau nanya Bante, masih banyak muda-mudi sekitar khususnya di daerah saya masih banyak kurang percaya diri keyakinannya. Bagaimana cara untuk meningkatkan keyakinan mereka pada milenial di era sekarang ini? Terima kasih. Nano budaya. Intinya bagaimana sih kita ketika kita menyampaikan dhamma membuat yakin umat Buddha terkhusus milenial. Mungkin sekarang kalau kamu sering lihat podcast pas ada saya, sebagian umat Buddha sekarang yakin kepada Budi sendiri. Karena selama ini Bro siapa tadi namanya? Brooklyn ya? Iya. Udah bersih ya? Iya. Jadi kita harus meningkatkan keyakinan umat Buddha yang yakin kepada spiritual, bukan hanya kepada ritual. Ingat, kita harus membedakan ya, kebutuhan kita umat Buddha itu ada namanya ritual dan spiritual. Sedangkan anak generasi Z sekarang, mereka lebih mau ketika mendengarkan hal-hal yang spiritual, yang membuat perkembangan batin, perkembangan pikiran, bukan hanya ritual.
Yang ketika kamu mau ujian, ya udah kamu ke wihara nanti baca tapecur 1000 kali. Beda. Tapi anak sekarang, udah kamu ke wihara berbuat baik, setelah itu kamu belajar. Mungkin lebih relevan gitu, lebih pas, lebih sesuai. Dan ketika kita meyakinkan kepada anak-anak generasi sekarang, kita ambil topik-topik, ambil poin-poin, ambil mungkin kalimat-kalimat dari para ilmuwan dan sebagainya. Albert Einstein bilang bahwa agama yang tidak pernah ketinggalan zaman adalah agama Buddha. Kalau ketika kita mempelajari Buddhis, merasa ketinggalan zaman bukan agamanya tapi orangnya yang tidak mau upgrade, yang tidak mau namanya HP aja sekarang ayah sudah berapa, setiap saat aja harus upgrade. Jadi topik dan pembahasan kita, pembahasan karena muda bukan bagaimana cara pelepasan dan meninggalkan kebudayaan, tidak, tetapi bagaimana menjadi remaja yang berkarakter, bukan yang karakter. Yang karakter merusak diri sendiri dan orang lain. Bagaimana menjadi pemuda yang pengais, bukan pewaris. Pengais itu mencari motivasi, mencari cara-cara baru seperti yang biasa Garda Dharma lakukan. Bagaimana mencari cara-cara baru untuk menyampaikan dhamma, bukan pewaris. Oh yang dulu gini, kita nggak boleh ubah, harus gini, harus gini. Nah, disinilah yang membuat kadang-kala banyak sekali komunitas Buddha yang tanpa wihara. Kenapa? Karena di wihara sendiri membuat bahwa agama Buddha itu kuno, gitu, ketinggalan zaman. Dan ini saya sampaikan juga di kalangan umat Buddha yang pengurus-pengurus wihara, bahwa kita juga harus upgrade. Ada kita waktu kalanya kita ritual, dan juga ada waktu kalanya bagaimana kita mendalami spiritual yang untuk kehidupan masyarakat pada umumnya. Lebih bahasa cara kita menyampaikan topik-topik yang kita sampaikan. Bisa dimengerti ya, Bu? Siap. Oke, siap. Harus siap, anak muda harus siap, semangat gitu. Nah, kita menyampaikan ke anak muda tapi ceramah duduk saudara-saudara. Gimana mau yakin mereka ini aja kurang makan gitu. Kita harus semangat juga di depan anak muda menyampaikan. Kita harus yakin juga bahwa yang saya sampaikan harus membuat semangat. Jangan membuat orang meditasi dan tidur gitu. Nah, beda mungkin kalau kepada komunitas ibu-ibu yang mungkin lansia dan lain sebagainya, ya dengan pelan, dengan santun dan lain sebagainya. Jangan kalau ibu-ibu seteruk dia nanti. Caranya harus beda gitu. Maka kita harus lihat situasi, kondisi, tempat dan waktu juga. Gitu. Kadang-kadang saya sendiri kan bilang tadi, saya punya pengalaman ketika saya masih biku muda, Bapak Ibu. Bahkan saya sendiri, saya menggunakan media sosial dan lain sebagainya itu. Bahkan mulai sejak awal saya sama Nera, rata-rata sangga di Indonesia belum pakai, saya pakai dulu. Saya pakai dulu, saya mempelajari hal itu, dan itu banyak pertentangan. Tapi sekarang siapa yang nggak pakai? Karena mereka udah baru menyadari bahwa ini perlu, apalagi pas pandemi ya. Wah, di wihara kita nggak boleh menggunakan teknologi yang canggih ini. Kan kita sederhana. Ini bukan zaman Sang Buddha. Zaman Sang Buddha pun kalau udah ada iPhone, Sang Buddha 14 Pro Max gitu. Dengan PowerPoint sampaikan dhamma. Zamannya kan waktu itu. Waktu itu bukan nggak boleh, memang nggak ada. Ya kan? Ya kalau waktu itu ada Instagram, Sang Buddha udah followernya berapa itu? Nah, udah verified kan semua itu. Nah, hal seperti itu. Jadi bagaimana kasih tip-tip dan cara-cara hidup untuk remaja. Oke, nah ini ada update juga nih kayaknya. Topik-topik untuk anak muda. Biasa kalau saya anak muda itu nggak cukup. Saya sering buat kayak pelatihan anak muda one day one in dhamma misalnya. Topiknya ada 5, pagi sampai siang pacaran ala Buddhis. Nah, kedua pasangan beda agama. Ketiga bagaimana memutuskan untuk berkeluarga. Jadi hal-hal ini untuk anak-anak muda itu full 1 hari topiknya. Itu yang mereka akan cari, ikuti gitu. Jangan pas topik anak-anak muda, remaja, topiknya adalah apa? 31 alam kehidupan. Belum mereka. Iya kan? Alam-alam peta alam ini ya. Biasa sih. Kayak ibu-ibu mungkin topiknya jangan yang berat-berat gitu. Bagaimana
misalnya orang tua dan lain sebagainya mempersiapkan kematian. Iya, itu diperlukan loh kadang-kala. Mati, siapa takut? Karena di dalam agama Buddha sesungguhnya tidak ada kematian. Iya kan? Mati, lahir lagi, mati, lahir lagi. Jadi topiknya di sini mati, siapa takut? Misalnya pembahasannya nanti bagaimana mengkondisikan ketika seseorang di usia senja itu bukan malah takut, yang usia senja ya. Lihat senja kan membawa keindahan. Senja itu harus menginspirasi bagi anak-anak muda. Senja itu kan indah. Anak-anak muda sekarang aja pergi cari senja kan, sore hari senja. Senja itu bukan menakutkan, justru harus menginspirasi anak muda, membuat lain sebagainya. Nah, menjadi orang-orang tua Buddhis, bukan buat senior lah ya, kita akan senior ya, kita singgung pula kan orang-orang ini senior. Kita ketika topiknya ke orang-orang senior, bagaimana menjadi umat Buddha senior yang menginspirasi anak-anak muda tetap berbagi dhamma. Nah, misalnya saya aja walaupun udah usia segini masih ada semangat dan itu kan membangkitkan anak muda. Dicari anak muda seperti anak muda mencari senja, bukan malah takut. Ini kau biara ayah ini jadi pengen lah ya anak muda takut lah. Istilahnya hal seperti itu. Jadi ngerti ya bahasa kita, caranya, topiknya, dan kita interaksi kepada mereka juga harus melibatkan bahwa ingat Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan dhamma, walaupun mungkin Bapak Ibu nanti senior, ketika di ruang, jadikanlah semua audien itu adalah sahabat dhamma. Kita tidak merasa menggurui mereka dan kita sharing lebih tepat, lebih sesuai. Yang benarnya ketika kita menyampaikan dhamma, ketika kita siap dengan pertanyaan, kalau saran saya materinya jangan banyak. Nggak perlu pusing Bapak Ibu, wah besok ceramah ini malam nggak bisa tidur cari materi lain sebagainya, pas di situ blank. Kalau tip dari saya, materinya nggak banyak, sedikit sesuai topik. Setelah itu lebih ke sharing dhamma. Salah satu yang meningkatkan kualitas kita penyampaian dhamma adalah tanya jawab. Itu paling. Tapi ingat, ketika tanya jawab kita jangan sampai terpojokkan. Maka kita harus ikut cara sang Buddha. 4 cara menjawab pertanyaan. Yang pertama, langsung dijawab secara tegas dan lugas. Kalau kita tahu langsung. Kedua, tanya balik. Ada kan biasanya orang tanya, terus tanya balik, bagaimana cara bahagia? Misalnya orang tanya lagi, Ibu sekarang sudah bahagia belum? Belum. Selama ini apa yang dilakukan ini? Oh berarti bahwa Ibu harus melakukan ini. Ibu udah bahagia belum? Sudah. Ngapain tanya? Nah, itu kan udah. Yang ketiga, menjelaskan dengan perumpamaan-perumpamaan yang selama ini dan saat ini relevan. Yang keempat, nggak perlu ditanya, nggak perlu dijawab. Karena ada kadang-kala orang yang nggak bertanya. Atau langsung jawab ini aja. Oke, untuk pertanyaan ini saat ini saya belum bisa menjawab dan mungkin saya belum benar-benar yakin. Nanti Bapak Ibu, Ibu atau Bapak ketika habis acara ini di depan nanti ketemu saya. Ingat, jangan memaksa untuk menjawab pertanyaan bahkan yang kita sendiri nggak yakin. Kadang sering kan gitu kita. Wah gengsi dong, maksud saya Dhamma Duta kadang-kadang nggak bisa jawab pertanyaan. Ya. Tapi ketika nggak tahu, bilang maaf saya belum tahu, nanti saya pelajari kembali. Nanti saya kalau udah tahu saya sampaikan ke Bapak atau Ibu, atau nanti kita diskusi setelah acara ini selesai. Nah setelah acara ini selesai, ya Bapak Ibu, jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga menambah wawasan karena jam 10.30 waktunya tadi sampai jam 10.30 ini saya udah korupsi 2 menit. Itu yang saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu mendapatkan sedikit materi ataupun gambaran untuk menyampaikan dhamma. Kalau ada kurang tepat dan yang kurang pas, nanti setelah acara-acara ini Bapak Ibu bisa tanyakan lagi. Sekian, terima kasih. Sekiannya lagi. Oke, satu lagi ya.
Sampai 11 Bante. Sampai jam 11. Oh iya, sorry. Saya lihat 10.30 kira 11.30 tadi. 11 Bante. Ini kurang kesadaran ini. Soalnya di meja nggak ada kopi. Oke, selanjutnya. Oke, ini dulu Bu. Belakang ini ya. Nanti baru depan. Nah, tadi udah dari tadi soalnya. Silakan. Alhamdulillah, saya ingin tanya mengenai hutang yang tadi Bante sudah sampaikan. Kalau misalkan pertanyaan saya ini, kalau hutangnya misalkan untuk kita membeli rumah, kan kita bisa juga ya misalkan pakai, karena memang kita belum ada kemampuannya, tapi akhirnya kita mengambil itu untuk bisa punya rumah, misalkan lalu punya mobil. Nah, kalau hutang yang seperti itu, bagaimana misalkan ada umat yang hutangnya, kita harus melunaskan. Oke, paham. Oke Bapak Ibu, jadi yang disebutkan di sini yang akan di suta ini kan karena yang disampaikan zaman sang muda. Jadi kalau dulu utang itu lebih banyak kepada rentenir yang bunganya harus tinggi dan lebih baik. Sekarang juga ada kayak pinjol, kayak bukan ojol ya, pinjol dan lain sebagainya. Kalau memang sekarang dan kita yakin kita punya pekerjaan yang pasti, ingat ya, punya gaji dan pekerjaan yang pasti, dan kita menghutangnya atau meminjamnya di tempat yang memang resmi, yang kita per bulannya kita yakin sudah bisa membayar segini, ya nggak masalah. Kalau ini benar-benar yakin bisa, dan kita benar-benar harus memiliki tempat ini. Nah, misalnya kalau masih bisa ditunda dan lain sebagainya, lebih bagus nabung dulu. Setelah punya banyak, langsung dibelikan daripada setiap bulan harus mikir. Tetapi kalau memang sudah yakin bahwa Bante saya kan setiap bulan gajian, misalnya sekarang yang saya tahu mungkin sebagai kalau untuk rumah misalnya lah, kadang orang-orang sekarang kan banyak programnya seperti rumah murah dan lain sebagainya gitu. Yang boleh beli itu kan yang gaji di bawah UMR dan itu melalui bank. Begitu ketika dia gajian otomatis untuk membayar itu, otomatis ini langsung dipotong dari bank, otomatis untuk bayar yang rumah murah. Nah, hal seperti itu kan sudah yakin bahwa kita bisa bayar karena saya punya pekerjaan. Nah, di situ juga kita harus bijaksana. Jangan kita nggak kerja, nggak penghasilan dan sebagainya, utang banyak-banyak lagi. Nanti utang sana, utang sini, gali kubur itu beneran. Nah, istilahnya seperti itu ya. Ingat, kita ketika itu kita harus lihat dulu. Oh, saya punya penghasilan yang pas. Oh, ini caranya seperti ini, caranya seperti ini. Seperti cicilan lah, kalau sekarang kan cicilan. Cicilan itu sebenarnya kan utang. Utang yang bahasanya aja, marketing aja itu kan. Supaya nggak terlalu berat kita bilang aja utang yang per tiap bulan harus kita bayar dengan bunganya sampai berapa lama. Dan kita sudah pasti bisa membayar karena kita punya pekerjaan yang pasti. Nah, kalau nggak punya, udah nggak kerja, nggak punya pasti dan sebagainya, langsung memberhenti dulu untuk ambil dan sebagainya, resikonya apa? Nah, ini kan penderitaan yang disengaja kadang-kadang kita, oh yang berani kan, yang penting kan berani dulu pun, berani. Cuman kan efeknya apa? Bisa dipahami ya. Nanti sampaikan seperti itu, ketika ada orang bertanya, ya kita selain kita berani, kita juga harus bijaksana. Ingat, keberanian juga perlu kebijaksanaan. Kalau nanti merugikan diri sendiri dan orang lain, ya mending cari cara lain. Selalu ada cara dan jalan lain untuk hal yang lebih baik. Bisa dimengerti ya? Oke, silakan ini Bapak. Terima kasih. Nah, yang saya ingin tanyakan tentang warisan, karena jarang sekali ya kan tentang pembahasan warisan. Saya hanya tahu satu di Sigala Balusutta dikatakan kewajiban orang tua adalah menyerahkan warisan tepat pada waktunya. Jadi kalau ada yang tanya kepada kita nih sebagai dharma duta, kan kita juga akhirnya nyontek dari yang ada ya, terutama yang di Muslim ya, itu kan sudah jelas gitu ya. Atau kita nyontek dari yang kebiasaan dilakukan di masyarakat Buddhis yang tradisional. Kita hanya
jauh seperti itu. Barangkali Bante ada satu wawasan alasan bagaimana cara menjalankan warisan secara Buddhis. Terima kasih Bante. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu tentang warisan dan kewajiban orang tua kan ke anak, pertama mendidik, kemudian menyekolahkan, kemudian menikahkan, kemudian setelah nikah warisan. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya sama dengan hal di masyarakat. Bagaimana memberikan warisan yang sesuai dengan saatnya. Tapi juga lihat juga kemampuan orang tuanya juga. Dan melihat juga adilnya anaknya berapa lain sebagainya. Itu juga sesuai dengan kemampuan anaknya kan. Adil bukan berarti harus sama, tetapi sesuai dengan kualitas atau kemampuan anaknya yang sudah besar. Tetapi lain sebagai itu Bapak Ibu, bahwa orang tua harus benar-benar kasih warisan secara wawasan, secara dhamma. Jadi sama, orang tua salah satu kewajiban adalah mengarahkan anaknya hidup sesuai jalan dhamma. Begitu juga anak, ketika orang tuanya belum, juga kewajiban anak juga mengarahkan orang tua sesuai jalan dhamma. Itu tidak kalah penting dari warisan materi sebanyak apapun. Jujur ketika orang umat Buddha bertanya tentang warisan, walaupun hal yang paling simpel dan sederhana, tapi kita bisa menekankan lagi kepada ingat bahwa bukan hanya warisan secara materi, tapi secara wawasan, secara moralitas itu tidak kalah penting juga. Dan itu yang kadang-kala sebagai umat Buddha, ya gimana ya, acuh tak acuh, atau karena perkembangan zaman. Misalnya, berarti anak saya sekarang yang mau kuliah, belajar dhamma dan sebagainya. Kenapa? Ya saya masukkan sekolah ini karena sekolah ini apanya ratingnya tinggi dan sebagainya. Yang jelas-jelas di situ bukan mempelajari tentang Buddha dan mempelajari tentang hal yang lain. Secara tidak sadari Bapak Ibu umat Buddha cari menjerumuskan anaknya ke jalan tidak dhamma dengan alasan gengsi sama teman atau tetangga, karena anak Bapak Ibu bukan anak saya nggak punya anak. Anak Bapak Ibu harus sekolah di sekolah yang wah, walaupun mungkin secara tata susila, secara sopan santun dan lain sebagainya tidak dapat, tetapi hanya karena ratingnya bintang 5, hanya bahasanya dengan bahasa yang Bapak Ibu nggak pakai setiap hari, yang bahasanya udah bahasa orang Jawa, wah, ini sering sekali kita membuat keputusan itu. Ini sadar nggak sadar? Maka bagaimana dari awal menjadi seorang orang tua itu tidak gampang, tidak gampang. Makanya sering saya bilang, ya umat Buddha kalau hidup sebagai biku itu biasa-biasa saja. Ya kalau menjadi umat rumah tangga jarang baik-baik saja. Nah itu guyon saya sama Habib selalu bilang kalau kehidupan Bante itu biasa-biasa saja. Nah kalau kehidupan baik, kehidupan Habib itu nggak pernah baik-baik saja. Itu memang tantangan dan rintangan yang harus dihadapi umat rumah tangga. Ya seperti hal yang warisan tadi, harus sesuai dengan takaran kualitas atau kemampuan anaknya juga. Yang disebut waktu yang tepat dan sesuai kan ketika benar-benar orang tua atau Bapak Ibu sebagai orang tuanya sudah cukup, sudah mapan, sudah misalnya anaknya yang gantian yang menafkahi. Dan ingat sebagai seorang anak bukan hanya menerima warisan, tetapi walaupun Bapak Ibu sudah berkeluarga, yang sebagian dari 50% tadi bisa juga untuk menafkahi orang tua. Ingat, ketika Bapak Ibu sudah berkeluarga, memiliki kewajiban juga ketika orang tuanya sudah tidak bekerja, itu menafkahi orang tua. Maka kenapa sebagai umat rumah tangga, yang ketiga adalah memiliki sama jaga, kedermawanan yang sama, yang keempat memiliki sama banyak kebijaksanaan yang sama, agar suami istri ketika keduanya masih memiliki orang tua dan nafkah itu juga untuk orang tua,
Ingat Bapak Ibu. Jadi ingat, justru tugas istri kadang ingatkan suaminya ketika masih ada orang tua, Pak, untuk mama atau papa sudah atau belum. Jangan pas diam-diam sembunyi suami kasih orang tua, marah. Oh ini kamu pasti kasih siapa ini dan sebagainya. Dan begitu juga suami ke istri. Itu di dalam nama bahwa bagaimana kewajiban anak yang sudah mapan, yang orang tuanya sudah tidak bekerja, memiliki kewajiban juga ke orang tua. Dan disitulah anak juga memiliki kewajiban untuk mengarahkan orang tua melakukan kebajikan untuk hidup sesuai dharma. Kalau di agama lain kan dibawa ke tempat suci dan lain sebagainya. Kalau di agama Buddha, salah satu caranya adalah mengajak orang tua langsung berbuat baik. Jangan nanti ketika sudah anicca wata sangkara baru kita kepelihara dana besar-besar, sembako besar-besar, ini pelimpahan jasa untuk mama saya. Pas masih hidup nggak pernah dikasih. Sudah tinggal abu, tiap bulan didatangi, dikasih, mahal pun nggak apa-apa, jauh pun terbang. Ya kemarin kan bulan-bulan apa namanya, Pelabana, bulan 7, bulan apa, pas masih ada orang tuanya, alasannya Pak, nggak bisa pulang ini, sibuk kerja dan sebagainya. Pas sudah bersihkan kuburan, jauh apapun, negara manapun, pulang semua kan? Walaupun itu bukan untuk orang tua, tetapi sebenarnya karena nggak enak sama saudaranya yang lain kan, nanti dibilang untuk orang tua dan sebagainya kan? Justru malah kita harus fokus pada ketika masih hidup. Ingat, pelimpahan jasa itu bukan hanya kepada orang yang sudah mati, tapi ketika masih hidup kita juga perlu namanya pelimpahan jasa. Bahkan melimpahkan bukan hanya jasa saja, tetapi memang materinya juga. Itu saja Bapak, ketika orang bertanya tentang warisan, ketika kita membahas dengan ini, itu menyadarkan juga. Karena banyak sekali keluarga-keluarga ribut tentang warisan, karena mereka lebih fokus apa yang akan saya dapatkan, bukan melihat apa yang sudah saya kasih ke orang tua selama saya hidup, selama mereka masih hidup, apa yang seharusnya saya lakukan ke orang tua. Pertanyaan yang tepat bukan kok pertanyaan apa yang Bapak Ibu nanti bisa wariskan ke saya, tapi ketika Bapak Ibu masih hidup, apa yang bisa saya lakukan untuk Bapak, untuk Ibu. Kalau kita begitu, wah nanti ini jamaah biasa ini bisa menyadarkan orang, bukan tanya tentang warisan, tapi tanya tentang kewajiban dia ke orang tua. Karena itu jarang sekali kita berubah. Jika pada kita kan lebih sering kewajiban anak ke orang tua kan yang hanya berbakti saja. Berbakti bukan hanya tentang materi, berbakti bukan hanya tentang merawat, tetapi orang tua akan lebih bahagia kalau lihat anaknya bermanfaat, berguna bagi orang lain dibanding anaknya berterima harta, tetapi orang tuanya hidup di panti jompo. Ya kan? Banyak sekarang orang yang sibuk kerja materi dan sebagainya, tapi orang tuanya di panti jompo. Memang bagus, kamarnya lebih besar sendiri, ada susternya, ada lain sebagainya. Ketika Bante, saya sendiri berkunjung ke panti jompo, ketika ketemu Ari, dia nangis. Dia bilang, Kenapa kok suruh yang datang? Kenapa enggak anak saya? Kenapa suruh malah yang sering datang ke sini bawa makanan? Kok anak saya enggak? Padahal itu anaknya salah satu orang yang kaya juga waktu itu di Medan. Ini kisah nyata dan asli. Ada salah satu panti jompo. Yang panti jomponya yang sebelah situ itu yang memang benar-benar yang ada keluarga. Yang sini rata-rata modelnya satu rumah, susternya 2, ada pokoknya TV semua apa, besok satu bulannya berapa puluh juta, tapi tinggal di situ di panti jompo. Sedangkan anaknya menjadi orang kaya, menjadi punya ini punya itu dan lain sebagainya, belum tentu menjadi orang tua. Kalau dibilang berbakti kasih materi kasih, tetapi secara batin nggak mendapatkan sampai sekarang. Ini yang harus kita tekankan. Bahkan sebagai seorang biku pun, seorang bante, itu masih kita harus benar-benar menjaga orang tua. Walaupun saya sebagai seorang bante, saya memang tidak hidup bersama keluarga,
Dan menjadi seorang bante tidak meninggalkan orang tuanya. Yang sering kita dengar kan menjadi bante itu meninggalkan orang tua. Tidak meninggalkan, tetapi kita justru malah di mana kita menjadi orang yang lebih bermanfaat dan orang tua itu bisa senang, bisa bangga. Makanya butuh izin orang tua. Kalau tinggalkan kan kita nggak balik lagi. Ingat, kalau meninggalkan kita nggak balik pulang lagi. Kalau bante sendiri ketika bahkan 1 tahun sekali, bahkan ketika ada penting lain sebagainya, saya harus pulang untuk orang tua saya, untuk ibu saya, untuk bapak saya. Karena mereka juga butuh secara batin, pemahaman secara batin. Sedangkan bante kan nggak bisa kasih secara materi. Loh, jadi bante itu bukan untuk mencari hal secara dunia, bukan untuk mencari materi, bukan untuk mencarikan uang untuk orang tua, tidak. Maka ketika pulang apa? Pengertian, pemahaman. Bagaimana mengabarkan kabar-kabar baik bahwa mah saya hari ini ngisi acara di Garda Dharma pelatihan Dharma Duta. Mama saya juga bahagia, senang. Walaupun saya nggak kirim, mas saya udah transfer ya, tolong dicek. Nggak pernah gitu, nggak pernah kabar mah travel boro-boro, bang aja nggak punya. Jadi kan seperti itu. Tapi kalau di rumah tangga, ya selain ditransfer juga harus diperhatikan. Nah, itu salah satu. Itu yang benar-benar. Maka Bapak Ibu sebagai Dhamma Duta pun salah satu cara kita menjelaskan ketika kita bisa menjadi contoh, kita mengubah diri kita juga untuk layak kita ceritakan kepada orang lain. Itu loh, kadang menjadi Dhamma Duta tidak semudah itu, menjadi bante juga tidak semudah itu. Kadang ada hal-hal yang harus layak kita ceritakan kepada orang. Maka penyampai dhamma itu tidak selalu semua perumpamaan dari Sutta, tapi menceritakan hal positif yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, memotivasi orang lain. Itu adalah dhamma yang paling mudah dipahami. Paling mudah dipahami. Nah, belakangan ini saya punya satu teman bante yang sangat menginspirasi saya. Dia jadi bantenya baru saja, belum lama setelah saya, dan dia masih punya orang tua tinggal ibu saja. Ketika dia waktu itu belajar di Thailand, ketika udah balik di Medan, sekarang dia izin dengan yang lain bahwa sekarang dia tinggal di satu wihara dan wiharanya luas, kebetulan ada tempat tinggal rumah juga, dan sekarang dia merawat orang tua, bukan mencari alasan saya lepas karena mau merawat orang tua, tetapi orang tuanya dibawa ke wihara, dirawat di wihara. Pas sakit, yang nyuapin anaknya bante biku. Karena salah satu kewajiban seorang biku adalah merawat orang tua juga. Dulu pernah ada satu momen di Thailand itu menjadi salah satu pro dan kontra ketika seorang biku merawat orang tuanya, bahkan mau ibunya ya, terus ibunya mandikan, pakai baju, minumin obat dan sebagainya. Awalnya menjadi pro dan kontra. Dan waktu itu di Thailand diadakan rapat sama. Dan justru malah dikasih apresiasi, justru itu yang harus dilakukan. Kita hidup bukan meninggalkan orang tua, tetapi menjalankan hidup yang berbeda. Tetapi orang tua itu tidak bisa ditinggalkan. Bukan berarti kita melekat, enggak. Nah ini, jangan sedikit-sedikit, kamu nanti terlalu melekat. Beda antara melekat dan kurang ajar itu beda. Atau nggak tahu diri ya. Nah, harus dilihat konteksnya. Kalau orang tua, ya harus ada. Maka Bapak Ibu, salah satu materi dhamma yang paling bisa membantu kita adalah aktivitas kita, pengalaman kita yang bisa kita ceritakan dan memberi informasi dan motivasi kepada pendengar. Salah satunya itu ya Pak. Jadi kalau tentang HTP ya sesuai dengan yang ada di masyarakat, dan kalau di Buddhis memang ada di situ. Tapi tekankan lagi kepada hal yang lain. Karena ketika dia bertanya itu, berarti dia sebenarnya punya hal-hal yang sudah dilupakan, kewajiban yang dilupakan. Karena seorang anak tidak pernah bertanya tentang warisan ketika dia menyadari bahwa dia harus melakukan untuk orang tuanya. Salah satunya di situ.
nggak mungkin ditanya. Kalau ditanya berarti ada niat-niat hal yang lain ya Pak. Apalagi ditanyanya pas masih sehat dan masih hidup lagi kan. Nah, anak ini kalau ibu-ibu bilang ini putaran lagi nanti belum. Oke, ada lagi? Nah ini yang paling depan dulu ya Bu. Nah ini di belakang nanti dulu. Nah, dulunya saya berpikiran agama pun terbaik buat seseorang. Adalah di saat dipaksa lebih baik, dia melakukan lebih baik. Misalnya saya nanti anak saya, dia itu memang sekolah di sekolah yang Katolik. Nah, akhirnya saat COVID, dia ikut Zoom, masuklah ke agama Kristen. Ketemu pacar di sana agama Kristen. Kalau sebelum saya belajar agama Buddha mungkin bagi saya nggak masalah, karena untuknya agama semua ada sama. Sekarang apa? Di mana ya saya sekarang menjadi agama Buddha? Terus anak saya yang nantinya mereka akan mungkin akan menikah secara Kristen. Bagaimana berarti? Apa yang harus saya lakukan dan apalagi saya sebagai agama Buddha nantinya? Apabila saya ditanya apa yang harus saya jawab? Oke. Yang sudah. Ingat Bu, yang sudah. Ketika kita ceramah di misalnya pengalaman, ketika kita ngisi ceramah di umat Buddha, ya sesuaikan dengan topik dan pembahasan yang dibutuhkan. Dan ketika nanti ibu, misalnya anaknya sudah nggak di situ lagi, nggak bersama lagi dan lain sebagainya, ya bagaimana untuk terus mengingatkan dia harus benar-benar mempraktekkan sesuai hal-hal yang benar, yang tepat, yang sesuai di kepercayaannya sekarang. Jadi pahami ya. Jadi mengingatkan juga kepada anak bahwa apa yang sudah diambil, kebenaran yang sudah didapatkan dan apa yang memang benar-benar diajarkan di situ yang positif itu harus diingatkan juga. Ingat tadi yang pertama saya bilang bahwa ajaran Dhamma itu bukan hanya untuk umat Buddha juga, tetapi untuk manusia pada umumnya. Apakah ketika anak keluarga saudara kita yang tidak beragama Buddha tidak bisa kita nasihati atau kasih secara Buddhis? Bisa. Tetap, maka bahasa dan caranya tadi itu yang sudah kita nggak bisa tiba-tiba kamu jangan sama ini kan beda konsepnya, ini sudah terjadi. Ya sudah, kita arahkan sesuai dengan hal-hal yang benar, yang tepat, yang sesuai kehidupan kita sekarang, sesuai dari Dhamma itu sendiri. Bisa dimengerti ya? Bukan kok memutuskan hubungan, bukan kok membedakan, tapi justru ya kalau saya boleh, justru ini akan menjadi satu kewajiban yang lebih berat karena menyampaikan Dhamma kepada orang yang tidak yakin kepada hal ini. Maka dengan bahasa menjadi seorang ibu, bahasa ibu, mengubah bahasa Dhamma ke bahasa ibu, bagaimana untuk kasih tahu ke anaknya, tetap dengan ajaran yang kita yakin, tetapi bahasa dan caranya yang harus menjadi cara ibu berbicara ke anak, bukan ibu Dhamma Duta ngomong ke anak. Ingat ya, beda. Ibu nanti ketika di rumah ceramain anak, ceramain istri, jangan menjadi Dhamma Duta di rumah, akan beda namanya. Dan ketika ibu menyampaikan Dhamma di kehidupan sehari-hari, bukan hanya tentang hal-hal yang sudah berlalu, yang mungkin dalam tanda petik yang tidak sesuai harapan ibu, itu kan bisa diceritakan untuk menjadi pelajaran bagi umat Buddha yang belum mengalami hal seperti yang ibu alami. Apakah itu salah? Tidak salah. Cuma kita kasih tahu bahwa ini loh, kalau saya dulu terlalu ini jadinya seperti ini. Misalnya contoh-contoh hal yang menjaga hal-hal yang tidak diinginkan untuk rumah tangga. Bisa dipahami? Ya, kita lihat pikir positif. Apakah mungkin saja ketika anak ibu masih sama ibu, apakah dia benar-benar bahagia dengan caranya? Apakah ketika berbeda caranya tidak bisa mempraktekkan Dhamma? Lebih kepada kasih tahu seorang ibu kepada anak. Dan ketika kita menyampaikan karena ibu itu
yang sering saya dengar, sering kita dengar kan, ini ngurusin keluarga aja nggak bisa. Ingat, ini bukan tentang satu orang dua orang ya. Kadang zaman duta dan sebagainya, ini ngurusin keluarga aja nggak bisa, malah ceramah di sini. Justru ketika kita belum bisa ngurusi benar-benar di luar kita, ketika ada hal positif yang kita bisa bagikan kepada orang lain dan berhasil, kenapa tidak? Saya ceramah, saya bilang, saya lain sebagainya sebagai seorang minggu, belum tentu semua yang saya ungkapkan ini sudah saya praktekkan dan pengalaman saya. Tetapi apa yang saya sampaikan ini justru ketika Bapak Ibu lebih tahu dulu, lebih mempraktekkan duluan, Bapak Ibu lebih bisa sukses dari saya, itu kebajikan bagi saya. Bukan berarti saya berhasil, ya. Tetapi pengetahuan yang pernah saya pelajari, saya belum bisa, saya sampaikan ke orang dan orang justru malah berhasil duluan, kan malah bagus, kebajikan untuk saya. Kita kasih tahu ini cara trik berbisnis dalam damai dan sebagainya. Dia udah sukses duluan, kita belum. Ya bagus dong. Nanti dia gantian ngajari saya, jalan. Jadi paham ya Bu. Jadi tetap pada hal kita yang penting kita bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi keluarga, apapun agamanya itu. Sama kalau dibilang keluarga saya, yang mudi cuma ibu saya, yang lain. Bahkan saya tinggal di Kelang, semua keluarga saya bukan mudi. Tapi apakah saya akan terlantar apa? Itulah maksud saya. Apakah saya akan membiarkan dan orang itu terlantar dengan caranya? Enggak. Justru saya harus kasih tahu mereka, kalau kamu memiliki keyakinan ini harus benar-benar menjalankan keyakinan ini. Itu tugas kita, ya. Oke, demikian yang bisa Bante sampaikan. Semoga memberi tambahan dan wawasan. Jadi akhir kata dari saya, Namo Buddhaya.